menjelaskan tentang fadilah istighfar. Istighfar itu adalah meminta ampun. Saya atau kalian meminta ampun kepada Allah. Fadilahnya istighfar itu apa saja? Di sini ada daunnya Nabi. Qala Nabi likulli da'in dawa wa dawa'u dzunub al-istighfar. Jadi segala penyakit itu pasti ada obatnya seperti itu. Sedangkan obatnya dosa itu adalah istighfar. Jadi ketika sampeyan itu pengen menebus dosa yang sudah sampeyan lakukan, artinya ingin menghilangkan dosa yang sudah kalian lakukan, seperti sampeyan bermaksiat apa seperti itu, yang jelas kan itu berdosa. Nah, untuk menghilangkan itu sampeyan itu harus membaca istighfar, karena di sana termasuk dosa. Obatnya dosa adalah istighfar. Bacaan istighfar adalah astagfirullahaladzim seperti itu. Terus ada lagi di sini daunnya Kanjeng Nabi, waqalan idza kathurat dzunuba ahadikum falyastaghfirillah. Nah, ketika dosa salah satu dari kalian itu banyak, maka bagaimana? Maka dia itu harus meminta ampun kepada Allah. Jadi ketika sampean itu melakukan dosa atau bermaksiat seperti apapun, ketika sampean setelah berdosa langsung minta ampun, maka dosa yang sudah sampean lakukan itu akan diampuni oleh Allah seperti itu. Ini termasuk fadilah dari orang yang membaca istighfar seperti itu. Nah, terus di sini kalau seumpama sampean itu jarang dikirim atau rezeki orang tuanya itu krisis lah, apalagi sekarang pandemi COVID-19 ya, corona yang lebih dikenal oleh masyarakat itu. Di sini juga ada istighfar itu termasuk bisa mendatangkan rezeki. Waqala Nabi, seperti daunnya Kanjeng Nabi, kathratul istighfar tajlibur rizqa. Jadi memperbanyak istighfar itu bisa mendatangkan rezeki. Jadi ketika sampean itu sering membaca istighfar, insyaallah sampean rezekinya itu lancar. Biasanya kalau dikirim 1 bulan 1 kali, jadi bisa 2 minggu 1 kali. Dan mendingan kalau sering membaca istighfar. Di bacaan istighfar ya seperti tadi itu sudah astagfirullahaladzim. Kalau di sini ada juga bacaan istighfar yang seperti apa menurut Kanjeng Nabi seperti itu. Ada seperti afdhalul istighfar, ini ada afdhalul istighfar Allahumma anta rabbi wa ana abduka khalaqani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqtu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bi rabbi wa qad dhalamtu nafsi wa taraktu bi dhanbi faghfir li dhunubi ma qaddamtu minha wa ma akhartu. Jadi yang paling utama istighfar itu adalah bacaan Allahumma anta, ya Allah panjenengan itu Rabbi, Tuhanku, wa ana abduka, dan saya itu termasuk hamba. Nah panjenengan sih diciptakan oleh panjenengan. Wa ana ala ahdik wa wa'dik masaratu ila amrihi. Kalau seumpama tidak bisa membaca ini cukup membaca astagfirullahaladzim. Cuma yang paling afdal istighfar itu adalah Allahumma anta barusan itu. Ya, kalau seumpama sampean itu ingin memperbanyak rezeki atau melancarkan rezekinya sampean, rezekinya orang tua, maka caranya bagaimana? Mas sampean itu harus banyak membaca istighfar. Bisa praktek? Bisa. Praktek supaya ilmunya itu bisa bermanfaat lah. Ilmu bila amal nanti pelajari bila tak amal. Kalau ilmu itu tidak diamalkan bagaikan orang yang tidak ada emang. Kalau sampean sudah tahu fadilahnya istighfar terus tidak diamalkan, maka rugilah. Tahu fadilahnya seperti ini,
masa sampai tidak mau melakukan kan rugi ya. Wa qala Nabi akhiru minal istighfar faman aktsara minhu ja'alallahu lahu min kulli hammin wa hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib ay min wajhin la yahduru bimalihi. Jadi apa namanya, perbanyakkan istighfar. Jadi barang siapa yang memperbanyak istighfar maka Allah akan menjadikannya apa namanya solusi dari setiap kesusahan. Jadi ketika sampean susah baca istighfar, insya Allah nanti sampean itu akan menemukan solusi bagaimana sekiranya sampean itu tidak susah. Jadi caranya ketika ada seseorang sedih, terus gimana caranya supaya tidak sedih? Seperti itu seumpama. Ternyata di sini ada solusinya, itu memperbanyak baca istighfar. Jadi itu saya bingung. Kalau sampean praktekkan di rumah nanti pulangnya jadi ada banyak orang yang sowan. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga atau tidak disangka. Ketika sampai memperbanyak istighfar, yang pertama sampean itu akan menemukan solusi ketika sampean itu susah. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga. Biasanya sampean kalau di pondok kiriman 1 minggu seumpama 50, terus belum nyampe 1 minggu ya sampean itu uangnya habis. Terus karena ingat apa namanya daunnya yang saya jelaskan dari kitab ini, perlu banyak memperbanyak istighfar, rezekinya katanya mudah. Jadi sampean tasbih yang dipegang terus membaca banyak istighfar. Ternyata sampean itu dapat rezeki, entah itu rezeki dikasih temannya atau dikasih siapa atau bisa ngutang, itu termasuk apa namanya rezeki yang tidak diduga. Artinya datangnya itu secara tiba-tiba. Ini kalau ada orang yang memperbanyak baca istighfar, maka fadilahnya yang pertama mendapat solusi ketika susah, yang kedua akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga. Praktekkan ini. Kalau apa namanya, kalau diriwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makhrajan wa razaqallahu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, Allah akan menjadikan solusi dari setiap kesusahan dan akan mencarikan tempat keluar dari kesempitan. Artinya kalau sampai dalam keadaan terdesak, maka sampai itu akan menemukan jalan keluar. Artinya apa namanya, menemukan celah lah bagaimana sekiranya sampai itu tidak dalam keadaan susah. Sama masalah rezeki itu akan ada secara tiba-tiba, artinya tidak disangka-sangka. Moro-moro sampean dapat uang entah dari siapa, atau ikut temannya, ketika ada temannya dikirim terus ikut tiba-tiba dikasih uang, kan bisa aja ya. Kadang sampai ada di pondok diajak ikut tahlilan sama tetangga, kan biasanya ada ya. Ada tiba-tiba dikasih rokok, dikasih uang, itu namanya warzaqallahu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga atau tidak disangka-sangka. Seperti itu. Jadi masalah apa namanya itu, masalah istighfar di sini banyak fadilahnya. Terus ada lagi di sini masalah faidah riwayat yang an Aisyah idza kathura dzunubal abdi falam yakul lahu minal amal ma yukaffiruha ibtalahu Allah bil hazan yukaffiruha anhu bi bahwa hadisun hasan. Ketika dosanya seorang hamba itu banyak, falam yakul lahu minal amal ma yukfar, kemudian sesuatu yang bisa menghapusnya itu tidak tidak dilakukan, maka Allah itu akan mengujinya dengan kesusahan supaya dosa tersebut bisa dihapus dari satu contoh. Seumpama sampean itu banyak dosanya, maksiat ini maksiat itu, banyak dosanya sudah, terus sampean tahu caranya bagaimana sekiranya dosanya itu bisa diampuni atau dihilangkan. Caranya adalah membaca istighfar. Tapi sama-sama tidak dilakukan. Membaca istighfar itu tidak dilakukan. Maka bagaimana? Ya, maka Allah akan menguji
mengujinya dengan sebuah kesusahan. Biasanya tidak punya uang atau punya uang 1000. Ketika sampean punya uang, pengen rezekinya lancar, tahu caranya membaca istighfar, tapi tidak dilakukan, dia bisa-bisa tidak punya uang sama sekali nanti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dosa yang sudah dilakukan itu bisa dihapus. Baik, sampean itu saya kasih pertanyaan. Sampean itu pilih mana? Dosa sampean itu diampuni dengan cara membaca istighfar, atau dosanya sampean itu bisa diampuni dengan cara sampean diuji dengan cara diberi kesusahan. Pilih yang mana? Membaca istighfar. Kalau sampean sudah tahu cara seperti ini, ya monggo dilakukan. Kalau seumpama tidak dilakukan, maka jalan satu-satunya untuk menebus dosa sampean adalah diuji dengan kesusahan. Seperti itu. Paham? Terus ada riwayat lagi dengan masalah kesusahan. Idza katurat dzunubul insi al-muslim falam yakun lahu minal amal as-shalih ma yukaffiruha li faqdihi aw li qillati ibtalaqahu bil hazan liyakfuraha anhu wa qalibuma yasulu minal lumum wal lumum minat taksir fitto. Sama ketika dosanya manusia itu banyak, manusia yang muslim, terus tidak ada amal soleh yang bisa meleburnya atau menghapusnya, ya karena dia itu sepi atau sedikit lah dosanya itu, bukan dosanya, amalnya itu sedikit atau tidak ada sama sekali amal solehnya itu, maka Allah akan mengujinya dengan kesusahan. Ya apa tujuannya Allah menguji seseorang itu dengan kesusahan? Liyaqroha, supaya dosa tersebut bisa dihapus atau dihilangkan. Fagolibuma, maka yang paling kaprah, sesuatu yang bisa hasil dari masalah kesusahan itu dengan cara taksir fitoah. Artinya taksir fitoah itu meringkas to'at. Artinya biasanya to'atnya kalau sehari seumur 100%, yaitu bisa 50%, seperti itu. Jadi fadilahnya istighfar itu sangat banyak sekali di sini. Cuma saya ringkas seperti itu. Ada itu yang paling pokok adalah kan biasanya kan kalau santri itu pengennya punya uang terus. Tengok operasi kan seperti ini. Jadi jalan satu-satunya kalau menurut kitab ini adalah memperbanyak istighfar. Sampai tidak melakukan maksiat terus memperbanyak istighfar, insya Allah tajribul rizqo, artinya bisa mendatangkan rizki. Kalau sampai itu bermaksiat, banyak dosa, maka jalan satu-satunya adalah untuk menebus dosa sampean adalah istighfar. Kalau itu tidak dilakukan, maka kesusahan akan menimpa. Seperti itu. Jadi tinggal pilih sampean sudah. Kalau sampean punya dosa, kalau sampean itu punya dosa terus ingin ditebus dengan baca istighfar apa dengan kesusahan. Kalau saya dikasih pilihan seperti itu, yang jelas pilih istighfar. Kalau kesusahan kan belum tahu susahnya seperti apa yang akan diuji oleh Allah atau yang diberikan oleh Allah, seperti itu. Jadi perbanyak membaca istighfar. Itu yang daunnya bisa tarik itu membaca istighfar. Kalau seumpama tidak bisa yang pakai Allahumma anta rabbi barusan istighfar sayyidul istighfar itu. Kalau tidak bisa pakai astagfirullahaladzim innahu kana ghafara. Kalau tidak bisa dipotong lagi astagfirullahaladzim. Kalau tidak bisa lagi dipotong lagi astagfirullah. Kalau tidak bisa pengiran potong boleh pakai kaki malaikat. Jadi bacaan istighfar itu banyak fadilahnya. Salah satunya adalah mendatangkan rezeki. Ketika kita susah, insya Allah akan menemukan solusi bagaimana sekiranya tidak susah. Mungkin sekian dari saya. Bismillah.